Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Para santri sekalian, kita melanjutkan materi Al-Babu Ar-Rabi' bab yang keempat fit talaq, yaitu pembahasan tentang talak atau perceraian. Wa fihi masail, ada beberapa poin permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatu al-ula, masalah yang pertama adalah maknahu, yaitu makna arti daripada talak. Kemudian wa adillatu masru'iyatih, kemudian dalil dasar disyariatkannya talak. Wa hikmatuhu, kemudian hikmah rahasia daripada talak. Kita masuk poin yang pertama, ta'rifut talak, yaitu pengertian definisi daripada talak, cerai. At-talaqu lughatan, jadi talak itu secara bahasa adalah at-takhliyah, yaitu membiarkan. Yuqal, dikatakan talaqatin naqah, dibiarkannya seekor anak unta, idza sarahat, apabila terlepas, haitsu sya'at, sesuai dengan kehendaknya, yaitu pengertian secara bahasa. Adapun pengertian secara syariat wa syara'an, hillu qaidin nikah au ba'dihi, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan, au ba'dihi, atau sebagian. Jadi terlepasnya semua ikatan pernikahan, au ba'dihi, atau sebagiannya. Nah, itu pengertian daripada talak. Kemudian yang selanjutnya, man yasihhu talaquh, siapa yang sah talaknya. Apakah semua orang bisa mempunyai hak untuk mentalak? Yasihhu iqa'u talaqi minaz zawjil balighil aqili al-mumayyizi al-mukhtaril ladzi yaqilu. Jadi sah talak itu terjadi minaz zauj, dari seorang suami, al-baligh, yang sudah dewasa, balik, al-aqil, kemudian juga berakal, al-mumayyiz, dan juga sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, al-mukhtar alladzi yaqilu, dan juga yang mukhtar di sini artinya adalah ya sesuai dengan pilihannya sendiri. Jadi dia tidak dipaksa. Jadi dia melakukan itu ya atas inisiatif sendiri. Bukan dipaksa, bukan diintimidasi. Alladzi yaqilu, dan yang berakal. Jadi ya ketika dia mengucapkan talak itu ya atas keinginan dia sendiri. Kemudian au min wakilih, atau juga talak itu bisa berasal dari wakil seorang suami. Fala yaqa' talaqu ghairi zauj, maka tidak terjadi tolak ghairi zauj, selain dari seorang suami. Jadi hak tolak itu adalah hak suami. Walas sobi, bukan juga dari anak kecil. Walal majnun, bukan juga dari orang gila. Walas sukron, bukan juga dari orang yang mabuk. Walal mukrah, dan juga bukan orang yang dipaksa. Walal ghadban, dan juga bukan dari orang yang marah. Ghadban syadidan, yaitu marah yang sangat berat. La yadri ma'ahu ma yaqul, tidak paham, tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi ya marah dengan kemarahan yang sangat berat, yang dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Kemudian jim masru'iyatut talaq, disyariatkannya talak. Al-aslu fi zawaj, hukum asal daripada zawaj pernikahan,
itu adalah istimrarul hayati zaujiyati baina zaujaini, yaitu berlangsungnya terus menerusnya kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Ya, hukum asalnya ya istimror, dalam arti kehidupan rumah tangga tersebut berjalan terus menerus sampai akhir hayat. Waqad Allahu ta'ala ahkaman katsiratan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ahkaman katsiratan, hukum-hukum yang banyak, wa adaban jammatan, dan juga adab-adab yang banyak, fizawat, di dalam pernikahan, listimrari, untuk kelangsungan pernikahan tersebut, wa dhamani baqaihi, dan untuk menjamin kelangsungan dari pernikahan tersebut. Jadi ya, karena hukum asal pernikahan itu adalah terus langgeng, ya, maka Allah telah mensyariatkan hukum-hukum, adab-adab, supaya pernikahan itu bisa langgeng, bisa tetap berlangsung. Illa anna hadhil adab, kecuali bahwasanya anna hadhil adab, bahwasanya adab-adab ini qad la takunu mar'iyatan, kadang-kadang tidak diperhatikan, min qibali zaujaini, dari kedua belah pihak, istri dan suami, au ahadihima, atau salah satu dari mereka. Maka apa yang terjadi ketika suami ataupun istri tersebut tidak memperhatikan adab-adab dalam rumah tangga, fayaqa at-tanafur bainahuma, maka terjadilah perselisihan, persengketaan, persengketaan, perpecahan, bainahuma, di antara keduanya, hatta la yabqa majal lil islah, sampai tidak tersisa majal, tempat, lil islah, untuk memperbaiki. Jadi ya, sampai tidak bisa diperbaiki. Karena maka oleh karena itu, la budda, suatu keharusan, min tasri'i ahkamin, untuk mensyariatkan hukum-hukum, tuaddi, yang mengarah, yang menyebabkan, ila khilli uqdatiz zawaj, yang menyebabkan atau yang bisa untuk khilli uqdatiz zawaj, melepaskan ikatan pernikahan tersebut, ala nahwin, dalam bentuk la tahdar fihi huquq ahad zaujain, yang tidak menjatuhkan ataupun merobohkan di dalamnya hak-hak dari salah satu dari suami dan istri tersebut. Jadi ya, karena sudah tidak ada jalan keluar, ya, maka harus ada syariat yang mengatur bagaimana proses dari perpisahan ataupun perceraian tersebut. Madamat asbabut ta'ayus, selagi sebab-sebab kerukunan rumah tangga qad batat, telah ada makdumatan, yaitu telah tidak ada, qad batat makdumatan, tidak ada, fima bainahuma, di antara keduanya. Jadi ya, ketika kerukunan di antara suami istri itu sudah tidak ada di antara suami dan istri, ya, maka di sini ya perlu adanya hukum yang mengatur tentang tata cara daripada perceraian. Kemudian yang selanjutnya, wattalaku masru'un bil kitab was sunnah wal ijma', dan talak itu adalah disyariatkan berdasarkan kitab, was sunnah, dan juga sunnah, wal ijma', dan juga ijma'. Amal kitab, adapun dari Al-Quran, faqad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, at-talaqu marratan, bahwasanya talak itu adalah dua kali, fa imsakum bil ma'ruf, maka engkau imsak, yaitu memegang ataupun menahan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, atau tasrihum bil ihsan, atau engkau melepaskan dengan cara yang baik pula. Wa qala azza wa jal, kemudian juga Allah juga berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka, li'iddatihinna, dalam iddah-iddah mereka.
Kemudian wa minas sunnah, adapun dari sunnah dari hadis, hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, annahu bahwasanya Ibnu Umar talaqa imra'atahu wa hiya haidun, yaitu menceraikan istrinya dan istrinya pada saat itu dalam keadaan haid. Faqala Nabi, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, liyuraji'ha, maka hendaknya Ibnu Umar rujuk kepada istrinya, faida taharat, dan apabila telah suci istrinya, fa in sa'at, dan apabila dia menghendaki, falyutallikha, maka hendaknya dia menceraikan. Wajma' ulama'ul ummah ala jawazi talaq wa masruhiyatihi. Kemudian juga para ulama pun telah sepakat dibolehkannya talak dan juga disyariatkannya talak. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.